Ya, kalau terjadi sengketa, sebetulnya di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu mengatur ya mekanisme penyelesaian sengketa, apakah penyelesaian sengketa melalui peradilan atau penyelesaian sengketa melalui alternatif dispute resolution, ya arbitration and ADR. Ya. Dan saya rasa kalau misalnya itu masuk di dalam industri atau sektor jasa keuangan, ya mereka sudah juga memiliki satu lembaga yang namanya LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Mungkin meskipun itu merupakan aturan sektoral, tetapi bisa digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa. Memang undang-undang ini sangat umum mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi undang-undang ini juga memandatkan bahwa aturan tentang penyelesaian sengketa itu akan diatur di dalam suatu peraturan pemerintah. Itu yang terkait dengan penyelesaian sengketa. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan misalnya ada permintaan dari data subjek untuk menghapus data. Tetapi kemudian di kemudian hari ada ahli warisnya yang misalnya membutuhkan data itu. Bagaimana misalnya bank menyikapi hal seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya ada perbedaan secara konsep antara menghapus dan memusnahkan. Ya. Kalau sekedar menghapus, mungkin data itu masih bisa di-retrieve. Di samping itu, kita sebetulnya punya peraturan perundang-undangan lain ya, yang mengharuskan misalnya data itu tetap ada. Ya, misalnya undang-undang tentang kearsipan, undang-undang tentang perseroan, undang-undang tentang perpajakan. Ya. Jadi data itu juga mungkin bisa di-retrieve dari situ. Terkait dengan bukti, ya sepanjang dapat ditafsirkan bahwa bukti itu apakah bentuknya dokumen elektronik, bentuknya rekaman elektronik, atau bukti-bukti lainnya dapat dianggap sebagai bukti tertulis, gitu ya, maka tentu akan bisa dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan.